Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah ada yang menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam 3 ayat penting berhubungan dengan masalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar atau jujur. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama dalam ibadah, yaitu kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang dibuat-buat tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalal, perbuatan baru ini akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Wa indalarim finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Judul khutbah Jumat pada saat ini adalah hari penyesalanmu. Iya saudaraku, hari demi hari berlalu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Selalu kita menghitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, kembali lagi Senin. Sadarkah kita bahwasanya ini semua akan berakhir? Cepat atau lambat, apakah saya atau Anda yang mendahului menuju ke alam akhirat sana? Banyak di antara orang lalai dengan ini. Bukan hanya sekedar lalai biasa, tapi hampir seluruh waktunya kelalaian. Salatnya terbengkalai, puasanya terbengkalai, bahkan di bulan Ramadan pun mereka masih meluangkan waktu untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar orang seperti ini akan menghadapi hari penyesalan yang luar biasa. Seorang penyair mengatakan dalam syairnya yang menarik untuk kita kutip di awal khutbah kita, dia mengatakan, ya dzalladzi ma kafahu dzunubu fi rajabin. Wahai orang-orang yang belum cukup mengulang-ulangi dosa pada bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban,
dan terus saja bermaksiat kepada Tuhannya pada bulan Sya'ban. Laqad adhallaka syahrul shami ba'dahuma. Sesungguhnya telah sampai kepadamu setelah keduanya, Rajab dan Sya'ban, bulan puasa, Ramadan. Fala tusayyirhu aidan syahra isyan. Maka jangan pernah engkau menjadikan Ramadan juga sebagai bulan pelanggaran-pelanggaran. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahida. Bacalah selalu Al-Quran di dalam Ramadan itu dan bertasbihlah. Fa'innahu syahru tasbihin wa Qur'an. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan bertasbih dan membaca Al-Quran. Kam kunta ta'rifu mimman sama salafa. Berapa banyak orang yang telah engkau tahu berpuasa bersamamu sebelumnya. Min baini ahlin wa jiranin wa ikhwan. Dari keluarga, tetangga dan juga saudara-saudara. Afnahumul mautu wastabqaka ba'dahum. Sesungguhnya mati telah merenggut mereka dan menyisakan waktu untukmu. Hayyan fama akrabul qasi minad dani. Engkau masih dibiarkan hidup dan ketahuilah alangkah dekatnya orang-orang yang telah berlalu dengan orang yang akan menyusul. Al-Quran telah berbicara kepada kita dari 1400 tahun yang lebih, 1400 tahun lebih yang lalu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafal, bahkan sering kita dengarkan. Tapi sedikit di antara kita yang coba engah. Mereka terus saja dalam kelalaian, sehingga nanti pada saat tiba hari menyesal, tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan diri mereka. Bukankah Allah yang maha besar telah berfirman dalam surah Zalzalah, surah nomor 99 ayat 7 sampai ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan selama di dunia, pasti dia akan lihat hasilnya nanti di akhirat. Balasannya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan dan pelanggaran, tidak sempat dia taubat di dunia, pasti dia akan jumpai juga dengan hukuman-hukumannya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Asr, surah nomor 103 yang juga di luar kepala. Saya sengaja memilih ayat-ayat ini karena memang umumnya kita menghafalnya. Tapi banyak orang yang tidak memenuhi dan mentadaburi maknanya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, demi waktu kehidupan kalian di dunia itu. Maksimalkan. Innal insana lafi khusr. Manusia banyak rugi, menyesal mereka. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali satu keadaan, orang-orang yang beriman dan sibuk dengan amal-amal saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawasaw bis sabr, saling menasihati juga, mengingatkan agar sabar sedikit saja waktu di dunia. Toh kita akan meraih hasilnya nanti di akhirat sana. Kalau kita berbuat kebaikan, beriman dan amal soleh, kita akan panen dengan masuk di surga. Namun kalau kita buat kejahatan, maka pasti akan ada ancaman-ancaman dan hukuman. Bukankah juga Allah SWT mengingatkan dalam surah Al-Infitar, surah nomor 82 ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Semua yang abrar, orang-orang yang patuh, selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wajib dan sunnah, dan menikmati yang halal, dan meninggalkan semua larangan haram ataupun makruh, mereka pasti di kenikmatan-kenikmatan surga nanti. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang fujar, suka membangkang, meninggalkan kewajiban-kewajiban, melakukan kemaksiatan, pasti masuk ke dalam neraka jahannam. Saudaraku seiman, belum cukup kita harus ambil pelajaran dari Fir'aun yang sekarang hanya tinggal mumi, dan setiap orang di antara kita bisa melihat muminya, bahkan bisa mendatangi langsung museumnya. Bukankah piramidanya yang dia banggakan di masa dia dan sekarang menjadi 7 keajaiban dunia, itu juga hanya bisa menjadi museum? Mana dia dengan perkataan dia yang dia banggakan di depan orang-orang Mesir pada saat itu, dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah masih ada yang bisa mendengarkan ucapan dia? Mana dia sekarang? Kemudian, bagaimana dengan keadaan Musa dan Harun yang justru pada saat itu selalu dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan makar-makarnya. Puncaknya, Fir'aun berusaha membunuh Musa dan juga Harun. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan mengharumkan nama keduanya. Orang mengikuti jejak Fir'aun akan sama efeknya. Orang yang mengikuti jejak Musa dan Harun akan sama juga hasilnya. Mana Qarun dengan bangganya
Istananya menyaingi istana Fir'aun. Hartanya melimpah. Allah gambarkan dalam Al-Quran sampai kunci saja untuk membuka gudangnya harus dipukul oleh banyak laki-laki yang kekar-kekar. Kuncinya saja. Yang biasa kita pakai kunci sangat kecil. Itu saking besarnya gudang hartanya. Allah tenggelamkan. Mana tokoh-tokoh Mekah yang terkenal di masa Nabi SAW? Abu Lahab, Abu Jahal, ya, kemudian Umayyah bin Khalaf. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat dengan kekayaannya. Rumahnya megah masa itu. Perdagangannya maju, keturunannya banyak. Mana mereka? Hanya terkenang nama saja. Sisi yang lain. Mana Bilal dengan rasa sakit yang dia rasakan pada saat ditimpakan batu panas di atas dan di padang pasir. Mana Khabbab bin Arad yang lubang dari tulang bagian leher dia di belakang sampai ke tulang ekornya. Lubang besar dan menjadi memar warna hitam, merah kehitam-hitaman karena ditempelkan dengan besi yang panas. Dan mana Hamzah radhiyallahu anhu yang dimutilasi setelah mati syahid di Uhud. Apakah ada keluhan dari mereka? Apakah kita dengarkan keluhan mereka sekarang? Tidak ada. Hanya sesaat. Dan mereka sekarang tinggal panen pahala. Serta juga kemuliaan-kemuliaan dan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan teman-teman sekalian agar jangan nanti tiba hari penyesalan baru mau menyesal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penyesalan selalu terakhir. Kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Al-Baihaqi dan juga Al-Hakim yang terjemahannya, perlahan-lahan dalam segala sesuatu itu baik, tenang, tidak tergesa-gesa, kecuali dalam perbuatan yang mengejar akhirat. Harus tergesa-gesa, buru-buru dalam mengerjakan amal saleh, merasa rugi kalau luput satu saja amal sunnah, apalagi amal wajib. Kenapa kita jadikan momentum Ramadan yang di depan mata kita bisa rasakan semuanya orang sedang beribadah kepada Allah. Adalah lisan kita selalu berzikir, beristighfar, berdoa, membaca Al-Quran. Sibuk anggota tubuh kita dengan amal-amal saleh. Di sekitar kita banyak sekali pintu surga. Bukankah musola, masjid dekat rumah kita sangat dekat, dan setiap kali azan dipanggil kita sholat, meninggal masuk ke dalam surga. Bukankah mushaf, Quran banyak dipajang di masjid-masjid, bahkan di handphone kita menjadi aplikasi yang kita bisa baca setiap saat. Bukankah zikir pagi petang setiap saat bisa dibaca? Bukankah banyak orang miskin di pinggir jalan sana yang bisa kita sedekah kepada mereka? Bukankah kita masih memiliki kedua orang tua yang bisa kita berbakti kepada mereka? Setiap saat hanya dengan menghidangkan air, makanan, mengiyakan permintaan mereka selama bukan haram, dan juga meninggalkan apa yang mereka tidak suka, sudah cukup menjadi pahala. Bahkan hampir setiap orang di depan mata kita bisa menjadi sumber pahala. Kita senyum dengan muslim. Bahkan kata Nabi SAW, engkau membantu mengangkatkan barang saudaramu di atas tunggangannya adalah sedekah. Bukankah banyak sekali peluang-peluang untuk beramal saleh? Lalu kenapa kita sibukkan diri kita pada hal-hal yang berbau kemaksiatan? Terlebih lagi di momentum Ramadan yang harusnya seseorang memperbaiki dirinya. Dan sudah saatnya dia memperbaiki dan menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk pelatihan yang dia akan gunakan sebagai bekal 11 bulan ke depan. Ingat saudaraku seiman, banyak orang menjadikan Ramadan hanya ibadah sesaat. Dan sebagian salaf mengatakan betapa buruknya sebagian orang yang hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan. Ramadan adalah momentum untuk justru bagaimana kita meningkatkan keimanan kita. Dan kemudian kita membuat program-program ibadah selama ini yang sudah Allah perintahkan menjadi sebuah program rutin dalam kehidupan kita. Untuk kita terapkan 11 bulan ke depan, Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kualitasnya. Begitu terus sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, setiap orang di antara kita akan bertanggung jawab dengan amalnya sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, man khafa adlaj, siapa yang takut dia segera jalan di malam hari. Wa man adlaja balagal manzil, dan siapa yang bersegera dia pasti akan mendapatkan tujuan tempat tinggalnya, maksudnya surga. Ala inna silatallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya balasan Allah itu sesuatu yang sangat mahal. Ala inna silatallahi jannah, ketahuilah balasan Allah adalah surga. Penyesalan atas amal-amal yang telah luput tidak akan bermanfaat, maka segera mulai dari hari ini ke depan. Kalau tadi subuh misalnya ada orang yang tidak sempat sholat subuh berjamaah di masjid, biar dia menyesal, menangis darah pun,
tidak akan pernah bisa dia kembali untuk memperbaikinya. Maka jangan biarkan satu kesempatan amal soleh pun yang luput dari kita. Dan kita yang membutuhkannya, saudaraku seiman. Jangan pernah berpikir amal soleh yang kita kerjakan adalah Allah yang membutuhkannya. Kenapa banyak di antara muslimin sholat buru-buru? Mereka baca Quran buru-buru, bersedekah ala kadarnya, bahkan kadang-kadang cemberut dengan orang yang akan menerima sedekahnya. Karena mereka pikir Allah membutuhkannya, padahal sebenarnya mereka yang membutuhkan amal tersebut. Balik sekarang persepsi kita. Kita yang membutuhkan amal-amal kita itu. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Saya akan angkat sebagian saja. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan bagaimana penyesalan akan datang nanti di akhir. Apalagi di akhirat sana. Di antaranya surah Al-Fajr. Surah nomor 89 ayat 24 Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang yang banyak lalai di dunia, maka mereka akan mengatakan alangkah baiknya andai dulu di dunia semasa hidupku semua aku gunakan untuk beramal saleh. Tapi apa manfaatnya ucapan ini setelah di akhirat? Kemudian dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 66 juga Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Mereka dipanggang di api neraka. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Dari 1400 tahun yang lalu turun. Dan akan terus ditilawakan oleh orang-orang yang yakin kepada Allah. Dan pasti ini benar terjadi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari wajah mereka dibolak-balikan di dalam api neraka. Maka mereka berkata, alangkah baiknya jika dulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Haqqah. Surah nomor 69 ayat 25 sampai 29 tentang penyesalan-penyesalan yang akan datang nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang akan diberikan kitabnya dengan tangan kirinya nanti pada hari kiamat, maka mereka berkata, coba seandainya kitabku ini tidak aku terima. Karena mereka tahu nanti pada hari kiamat itu yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya pasti ke api neraka. Dan neraka jahanam dengan kobaran-kobarannya, dengan suara gemuruhnya, maka akan di depan mata setiap orang di antara kita. Kemudian dia mengatakan, walam adri ma hisabiyah. Coba seandainya aku tidak tahu hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Coba seandainya kematian yang aku lalui di dunia itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Tidak ada kebangkitan lagi, tidak ada hisab. Mereka berharap begitu. Ma agna anni maliyah. Tidak ada manfaatnya hartaku lagi yang sudah aku kumpulkan. Halaka anni sultaniyah. Telah hilang semua kekuasaan-kekuasaanku. Ini penyesalan-penyesalan yang Allah bocorkan kepada kita yang akan terjadi nanti di akhirat. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran di ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dalam surah Al-Furqan. Mereka akan mengatakan nanti, kecelakaan besar bagiku, bagi orang yang di dunia salah pilih teman. Yang dipilih temannya selalu orang fasik, menjauhkan dia dari agama. Apalagi dia sampai dalam keadaan kafir. Maka dia akan mengatakan kecelakaan besar bagiku. Andai aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai sahabatku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Quran setelah datang kepadaku Al-Quran. Sebenarnya bisa aku pelajari. Bisa aku menjadi orang baik. Sungguh syaitan adalah pengkhianat manusia. Demikian pula dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 27 Allah mengingatkan bertubi-tubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ahli-ahli neraka akan mengatakan, andai saja kami diberi kesempatan kembali ke dunia dan tidak mendustakan lagi ayat-ayat Tuhan kami serta kami menjadi orang-orang yang beriman. Di dalam surah Fatir Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan surah nomor 35 sampai ayat 37.
yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Orang-orang kafir yang masuk neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Di neraka orang disiksa sampai terbakar semuanya, habis daging-dagingnya semuanya, tapi tidak mati. Kemudian mereka tersiksa dengan itu, lalu Allah kembalikan lagi daging mereka, pengembaliannya pun sakit. Nanti akan kita jelaskan riwayat berhubungan dengan masalah itu. Maka mereka akan mengatakan, mereka tidak, maaf, orang-orang kafir di neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Dan tidak pula diringankan bagi mereka siksaannya. Demikian kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Ayat 36-nya. Ayat 37-nya. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِي مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka jahanam itu. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan yang dulu kami kerjakan. Dari kelalaian-kelalaian. Dan kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi yang mau berfikir? Dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Nadhir. Disebutkan oleh Qurtubi dalam kitab beliau At-Tazkirah. Makna nadhir banyak ulama jelaskan. Di antaranya tumbuhnya uban. Itu adalah peringatan. Ada yang mengatakan juga demam. Ada yang mengatakan meninggalnya orang-orang di sekitar kita. Ada yang mengatakan keriputnya kulit. Dan sekian banyak tanda-tanda yang sudah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasakanlah kata Allah azab kami dan tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Ayat yang sangat dahsyat teman-teman sekalian selanjutnya yaitu Al-Mu'minun. Surah nomor 23 ayat 103 sampai 111. Dan kita akan ikutkan ini dengan hadis Nabi SAW yang saya harap saudaraku Siman hadirkan hati anda merenungi ini. Jangan cuma didengar dengan telinga kanan keluar telinga kiri. Karena ini penyampaian dari sang pencipta Allah hanya kami sampaikan melalui lisan kami saja. Allah SWT berfirman di ayat 103-nya surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapapun nanti yang ringan timbangan amalnya, amal dosanya lebih banyak, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka akan kekal di dalam api neraka. 104-nya talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Sesungguhnya neraka itu akan membakar muka-muka mereka dan mereka akan dalam keadaan cacat. Dalam sebuah riwayat disebutkan saking panasnya api neraka sampai bibir bagian atas ahli neraka itu akan terlipat sampai ke setengah kepalanya dan bibir bagian bawahnya itu akan melebar sampai ke pusar perutnya. Saking panasnya dan susahnya. Dan ini dimaksudkan mereka akan cacat pada saat itu. Ayat 105-nya. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku sudah dibacakan kepada kalian? Anda sekarang sudah dengar dari ceramah ini. Bukankah ayat-ayatku sudah dibacakan kepada kalian? Namun kalian tetap saja mendustakannya. Tidak menghiraukannya. Anggap angin lalu saja. Bubar pengajian, bubar khutbah, lalu kemudian kembali pada kemaksiatan. Qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Mereka ucapkan nanti pada saat masuk di neraka dan tidak ada manfaatnya sama sekali. 107-nya Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari api neraka ini. Kalau kami dikembalikan ke dunia lagi, keluar dari api neraka ini, lalu kami kembali dengan perbuatan salah kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. 108-nya qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Maka Allah mengatakan tinggallah dalam keadaan hina di dalamnya.
Innahu, dan jangan kalian mengajak bicara aku, kata Allah. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya di dunia dulu kalian pernah mendengar hamba-hambaku yang sering mereka berdoa sambil mengatakan, wahai Tuhan kami telah beriman, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Sesungguhnya kau sebaik-baik pemberi rahmat. Fattakhadtumuhum sikhriya, di 111-nya. Fattakhadtumuhum sikhriya hatta ansaukum zikri wa kuntum minha tadhakun. Maaf, ini di 110-nya. Artinya, kalian menjadikan mereka sebagai bahan olokan, alim lah, so alim dan segala macam bahasa, sampai akhirnya membuat kalian dengan olokan itu lalai dari mengingatku, dan kalian suka menertawakan mereka. Orang-orang beriman ditertawakan dengan penampilannya, dengan ibadahnya. 111-nya Allah mengatakan, inni jazaitumul yawma bima sabaru annahumul faizun. Maka pada hari ini justru aku balas mereka karena kesabaran mereka, dan mereka adalah orang-orang yang menang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, renungi baik-baik riwayat ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, ahli neraka memanggil malaikat, tetapi malaikat tidak memenuhi panggilan mereka selama 40 tahun. Wahai malaikat penjaga neraka, tolong kami, dengarkan kami. 40 tahun tidak dijawab. Setelah 40 tahun, barulah para malaikat mengatakan, percuma saja, sesungguhnya kalian akan menetap selamanya di dalam neraka ini. Lalu mereka memohon dan memanggil Rabb mereka, memanggil Allah. Kita tahu sifatnya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi di saat itu sudah berbeda keadaannya. Allah tidak akan lagi memandang hamba-hamba yang durhaka ini yang masuk dalam api neraka. Mereka akan memanggil Rabb mereka dengan ucapan mereka. Disebutkan tadi dalam surah Al-Mu'minun yang sudah kita bacakan ayat 107. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, kembalikan kami di dunia, keluarkan kami dari neraka ini. Dan kalau kami kembali ke dunia lalu kami kembali dengan amal-amal buruk kami lagi, sesungguhnya kami termasuk orang-orang zalim. Namun Allah, garis bawah ini, namun Allah tidak menjawab mereka seperti lamanya umurnya dunia. Berapa miliar tahun umur dunia ini? Begitu miliar tahun Allah tidak menjawab mereka. Maknanya mereka disiksa terus selama 24 jam itu. Setelah itu pun, setelah seumur dunia mereka tidak dijawab, Allah akan menyebutkan dan menjawab mereka. Tadi sudah kita bacakan Al-Mu'minun ayat 108. Yang Allah mengatakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah di dalamnya dalam kondisi terhina, dan jangan pernah kalian mengajak bicara aku. Maka kata Abdullah bin Amr radhiyallahu, setelah itu kaum itu pun berputus asa. Tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Sekali lagi riwayat ini riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih, dan Al-Mundhiri juga sebutkan dalam At-Targhib wa Tarhib. Dalam riwayat yang lain, dan riwayat sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna ahlan nari la yabkun. Sesungguhnya penghuni neraka pasti akan menangis. Hatta lau ujriyatus sufunu fi dumu'ihim la jarat. Kalau seandainya kapal-kapal akan dijalankan di atas genangan air mata mereka, niscaya akan bisa dijalankan karena penuhnya dengan genangan air mata mereka. Wa innahum la yabkuna dama, yakni makanad dam'i. Dan ketahuilah sungguhnya mereka akan menangis ya, darah ya, sebagai pengganti tempat keluarnya air mata. Jadi biar sudah darah yang keluar, tetap tidak ada manfaatnya lagi. Saudaraku seiman, sebelum tiba hari penyesalanmu, maka selamatkan dirimu. Detik ini, hari ini Allah masih memberikan kita umur, ini adalah hari emas kita. Kalau masa lalu kita masih ada dosa, segala taubat nasuha. Perbaiki, apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Kalau yang lalu penuh dengan amal-amal saleh, maka jaga, konsistenkan, tingkatkan kualitasnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita bertemu dengan Allah sendirian. Wasiat Atha bin Abi Rabah kepada salah satu khalifah Umayyah pada saat itu,
pada saat beliau datang ke istananya, beliau mengatakan pada saat khalifah mengatakan ada hajat ya wahai ayahnya Muhammad. Ini julukannya Atha bin Abi Rabah. Kata dia, iya wahai Amir Mu'minin. Sambil berdiri menatap wajahnya khalifah pada saat itu sambil mengatakan, sesungguhnya engkau diciptakan oleh Allah lahir di muka bumi sendirian. Engkau juga beramal sendirian. Yang kau pilih, amalmu adalah sendirian, amal baik atau amal buruk. Dan engkau akan meninggal sendirian. Engkau akan dibangkitkan sendirian. Dan engkau akan mempertanggungjawabkan amalmu sendirian. Sungguh demi Allah, semua singgasana dan sekitarmu ini, dayang-dayang, para menteri tidak bermanfaat bagi kamu, kecuali kalau kau bertakwa kepada Allah. Maka khalifah pun sempat menangis dan mengatakan jazakallahu khairan. Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa statement para salafus salih. Bagaimana Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, menceritakan tentang keadaan para sahabat. Aku mengenal beberapa sahabat yang dekat denganku, maksudnya sahabat dia ya, yang mereka menghitung ucapannya dari Jumat ke Jumat. Artinya mereka hati-hati sekali. Ucapan yang diucapkan dari Jumat ke Jumat, semuanya hanya keluar yang bermanfaat. Apakah itu pahala atau minimal hal yang mubah. Sarih As-Saqati, dia tidur pada saat mengantuk saja. Dan kalau tidak mengantuk, dia tidak tidur. Berapa banyak orang yang sengaja mencari tidur itu. Padahal sebenarnya tidak butuh untuk tidur. Amr bin Abdul Qais melaksanakan sholat ratusan rakaat setiap harinya. Yang maksudnya adalah sholat tatawu atau tambahan. Hingga suatu ketika ada orang menjumpai dia lalu mengatakan begini. Saya mau ngobrol sama anda. Maka dia mengatakan, tahan peredaran matahari, baru aku mau bicara denganmu. Maksudnya kalau sesuatu bermanfaat, ucapkan. Kalau tidak, coba tahan matahari baru kau bisa bicara. Saya tidak akan bicara apa-apa. Dalam kesempatan lain, lalu dia mengatakan pada orang-orang, bersegeralah. Sungguh aku sedang terburu-buru. Ada yang tanya, anda terburu-buru mau kemana? Dia menjawab, sebentar lagi akan dicabut nyawaku. Artinya, dia menyadari bahwasanya dia akan mati. Tidak ada waktu untuk berbuat hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Daud At-Ta'i rahimahullah, beliau makan roti yang dibasahkan dengan air dan tidak mau makan roti kering. Dia sengaja makan yang ringkas dan cepat. Karena roti kalau dibasahin dengan air, cepat rapuh dan langsung bisa ditelan. Pertimbangannya waktu beliau ditanya, beliau mengatakan karena waktu yang dihabiskan untuk makan roti kering, karena cukup lama dikunyah, lebih lama daripada roti basah. Dan selisih waktunya bisa dimanfaatkan membaca 50 ayat Al-Quran. Begitu luar biasanya mereka. Sampai mereka melihat selisih makan saja, ya, yang pilih antara makanan kering sama basah, bisa digunakan untuk membaca 50 ayat. Berapa banyak orang di antara kita duduk 1 jam, 2 jam di satu tempat makan, membuang-buang waktu. Kalau sudah selesai makan, aktivitas yang lain. Tapi berapa banyak orang, bahkan di Ramadan, mall dibuka jam 10 pagi, mereka sudah masuk. Kalau ditanya kenapa, mau nunggu buka puasa. Akhi dan ukhti, bukankah jam 6 sore baru azan maghrib? Untuk apa kita mengisi waktu kita di mall yang di situ adalah bendera-bendera iblis ditancapkan sebagaimana sabda Nabi SAW. Itu adalah pasar-pasar. Kalau anda datang menjelang buka puasa, mungkin masih ada uzurnya. Tapi dari pagi, membuang-buang waktu ini luar biasa. Akan disesali semuanya itu. Demikian pula teman-teman sekalian, Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, orang-orang soleh di masa lalu, jika jiwa mereka mudah dikendalikan kepada kebaikan. Sedangkan jiwa kita ini begitu liar. Gampang sekali kita meninggalkan amal soleh. Malas beribadah terkecuali dipaksa. Oleh karena itu, paksalah ia. Padahal Abdullah bin Mubarak ini seorang tabi'in, ahli ibadah yang luar biasa. Sudah ilmunya luas, seorang ulama, kaya raya, seorang mujahid, hampir semua kebaikan berkumpul padanya. Dia pun menganggap ibadahnya masih kurang. Dan dia mengatakan harus kita cambuk dan kita paksakan ibadah itu. Demikian pula teman-teman sekalian, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengingat hadis tentang keutamaan sholat jenazah mendapatkan 1 qirat. Dan 1 qirat kata Nabi SAW seperti gunung Uhud. Maka dia sambil sedih mengatakan, sudah berapa banyak kita buang-buang pahala bergunung-gunung. Bukankah kita teman-teman sekalian kadang-kadang sholat duhur di sebuah masjid atau asar, temukan jenazah. Habis sholat ada jenazah disolati, kita keluar. Kenapa kita nggak sholat 5-10 menit? 5 menit lah. Itu 1 gunung pahalanya. Berapa banyak jenazah yang kita sia-siakan. Begitu luar biasanya mereka menghisap diri mereka. Abi Dzar radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah
tidak ada lagi perabot di rumahnya karena semuanya dikeluarkan gitu. Lalu ditanyakan kepadanya, di mana anda taruh barang-barang anda? Beliau menjawab, kami telah mengirimnya semua ke rumah idaman kami di akhirat, yang segera kami akan pindah ke sana. Lalu dikatakan kepadanya, bukankah kau memerlukan barang-barang itu selama hidup di dunia? Maka dia mengatakan, pemilik rumah, maksudnya Allah, tidak mengizinkan kami untuk bisa berlama-lama tinggal di sini. Ini statement yang luar biasa dari seorang sahabat ini. Nabi Isa alaihissalam Junaki dalam sebuah riwayat mengatakan, siapa yang gerangan sudi membangun rumah di atas gelombang, tanahnya bergelombang, sulit untuk membangun. Itulah perumpamaan hidup di dunia. Maka jangan engkau jadikan ini sebagai akhir tempat kamu yang abadi. Kita boleh punya tempat, tapi jangan sampai membuat kita lalai. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya dunia akan segera berlalu dan akhirat hampir tiba. Keduanya mempunyai pengikut. Maka jadilah engkau pengikut akhirat dan jangan engkau menjadi pengikut dunia. Hari ini di dunia adalah waktu beramal tapi belum ada hisab. Sedangkan esok di akhirat adalah hisab tanpa amal. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfarlah kepadanya karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala memilihnya dari hari-hari, dari seluruh hari sepanjang pekan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai hari yang terjadinya kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Dan Allah juga menyiapkan di situ waktu khusus untuk diijabah. Terlebih lagi ditambah dengan kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maka mari kita hadirkan hati kita dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ijabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Dan kami memujimu sampai engkau menerima puji-pujian kami ini. Dan engkau jadikan sebagai tambahan amal saleh kami di timbangan amal pada hari kiamat. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana engkau telah memerintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahmu ini kecuali karena ingin menjalankan perintah yang telah engkau wajibkan kepada kami. Terimalah pahala Jumat kami ini dengan pahala yang sempurna. Serta terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, wajib ataupun sunnah, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Panjangkan umur kami di atas ketaatan-ketaatan dan keimanan. Serta juga ya Allah, maafkanlah serta gantilah seluruh dosa-dosa kami. Dan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami, negara Indonesia, negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ibadah kembalikan mereka kepada wahyumu Al-Quran dan Sunnah. Dan angkat perselisihan di antara mereka. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi negara kami, bagi kaum muslimin, maka sibukkanlah dan kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di India, dimanapun yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan-kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan juga berikanlah kami semua kebaikan-kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Dan selamatkanlah kami dari api neraka. Wa qina adzaban nar. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wahai Tuhan yang maha mulia dan juga yang maha pengampun, ya azizu ya ghaffar, wahai Tuhan yang alam semesta, wahai Tuhan alam semesta ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu memerintahkan kita berbuat keadilan dan juga kebaikan. Wa ita'i dzil qurba, dan juga menyambung hubungan kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, perbuatan pelanggaran dan pengingkaran. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadikan itu sebagai prinsip hidup kalian dan juga tinggalkan semua yang dilarang itu. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum. Ingatlah kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wa ladzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.